izin stage ya. Tadi nggak mau komen, tapi kayaknya nih lama-lama ya aku mikir ya. Ini kematiannya Mbak Dini ini sungguh-sungguh mengerikan ya. Jadi dia tuh habis bertengkar dengan pacarnya yang anak anggota DPR, dia ditendang, terus dipukulin, terus dia diseret di mobil, dilindas gitu kan, karena berusaha mengejar pacarnya itu. Sehabis mabuk-mabukan di satu KTV di Surabaya gitu ya. Jadi ceritanya mereka tuh habis mabuk-mabukan, terus ya berantem, dan akhirnya berlanjut ke parkiran, dan akhirnya dia meninggal gitu kan. Cerita aja taruh di bagasi, tapi akhirnya taruh rumah sakit, entahlah kenapa akhirnya dia tidak terselamatkan. Jadi gini, tadinya aku merasa aduh kasihan sekali nasib orang ini ya, tapi setelah aku lihat backgroundnya ya dia meninggal di karaoke habis mabuk-mabukan. Dengan aku lihat profil di TikToknya itu ya, memang dia itu apa ya, dia tuh udah tahu dia tuh posesif kayaknya ya. Di situ dia posesif sama cowoknya ya. Cowoknya ini ya dari kalangan atau orang kaya, anak pejabat gitu yang mungkin jauh dia di atasnya. Sementara Dini ini dia dari kampung dan dia janda satu anak. Anaknya kayaknya aku denger juga udah 12 tahun nggak ketemu gitu loh. Sebelum meninggal dia pengen ketemu sama anaknya itu, ternyata nggak sempet ketemu, jadi dia udah jadi jenazah gitu loh. Ini sebuah kisah sedih ya, kayaknya udah familiar banget ya. Jadi suatu kecantikan ditukar dengan kekayaan gitu. Yang namanya artis atau model pacaran dengan anak pejabat atau pengusaha itu tuh sudah lazim sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu itu berada di posisi yang lebih lemah, mungkin kamu kurang berpendidikan, atau kamu juga nggak bisa cari uang sendiri, hanya dependen sama anak orang kaya itu ya, atau orang kaya itu ya. Ya kamu nggak punya apa-apa untuk ditawarkan, jadi kamu menjadi posesif, mungkin seperti itu ya. Ini satu kisah klasik banget gitu. Jadi kecantikan tukar kekayaan ya, kamu ya harus siap begitu ini. Kamu nggak punya penghasilan lain dari TikToknya, juga kerjanya juga ya kurang jelas ya seperti apa gitu. Dan dia dari orang dari kampung dan dia bukan anak orang kaya. Jadi kalau kita menikah dengan seseorang itu mendingan kita ya cari yang levelnya tuh tidak terlalu jauh sama kita. Atau minimalnya kita punya pendidikan, itu kita bisa kerja gitu loh. Jadi status sosialnya juga nggak terlalu jauh, nggak atau jomplang banget. Jadi orang nggak bisa seenaknya. Jadi kalau lihat sih apa ya, keluh kesahnya dia tuh dipukulin, dihianatin, diduain gitu kan. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah jadi mereka berantem terus ya, karena ceweknya merasa posesif, nggak bisa ya tahu kan apa. Tapi agak aneh nih kayaknya si yang cowoknya ini kok dia habis dia lindes segala macam, dia menyesal, dia menangis-nangis gitu. Kayaknya dia udah pasti under the influence, habis mabuk-mabukan, ya mungkin juga dia pakai drugs ya. Soalnya dia kalau kayak gitu biasa mentally unstable gitu, under the influence of drugs atau minuman. Jadi bukan hanya mabuk aja, kalau mabuk sih nggak nyampe kayak gitu kayaknya ya. Ini mengingatkan saya, tapi kita tahu juga ya, ini mengingatkan saya pada satu peristiwa tahun 2012 di mana sebuah Xenia menabrak 13 orang di Tugu Monas ya. Terus jadi ya mereka itu ya habis dugem gitu kan. Dan pertama dari Hotel Borobudur ada perkawinan, terus mereka ke Kemang, ke Hayamuruk ya untuk dugem di stadium ya. Tahu sendiri tempatnya seperti apa, udah tutup sekarang ya. Terus balik lagi ke Kemang untuk ngambil mobilnya, tapi ternyata belum nyampe Kemang di Studio Tani itu menabrak sejumlah pelari pagi di sana jam 11 pagi gitu loh. Nah akhirnya 13 orang meninggal. Tadinya saya 9, dilatih 13 orang ternyata meninggal. Jadi itu dia pakai ekstasi gitu. Jadi ya saya nggak tahu di sini dia apa pakai pangga. Yang penting gini, kita lihat ya pelajaran ya. Kalau pertama ya, kalau kamu pacaran atau menikah gitu ya, kamu ya tahu diri lah, jangan sampai orang di atas kamu. Terus jadi kamu udah tahu loh kalau misalnya kamu jadi simpenan atau istri siri pengusaha pejabat, ya itu loh, kamu tahu diri sendiri, kamu sudah tahu resikonya. Mungkin kamu bakal direndahin, mungkin kamu bakal diduain, karena money can buy anything these days gitu. Jadi jangan disalahin, dan kamu mungkin lupa juga dengan keluarga kamu, things that matter gitu kan. Jangan sampai kita buat tertipu oleh barang-barang mewah, kehidupan yang glamor gitu, hura-hura, hingga melupakan kodrat kita sebenarnya gitu. Dan kamu juga harus cari uang.
Karena hari gini kamu tanpa uang, kamu tanpa pekerjaan, tanpa keahlian, kamu bakal direndahin orang sama siapapun. Entah pacar kamu atau keluarga kamu pun bisa begitu. Ya, that's it from me. Semoga kita belajar banyak dari pengalaman seperti ini ya. Bye-bye.